Novel 9 Matahari, Bab 221 Setan Sejati Membunuh Tinju Dewa. Ye Yunfei kembali ke loteng kecil dan masuk ke menara hantu yang telah berubah menjadi setitik debu di sudut ruangan. Sekarang waktunya untuk berlatih tinju pembunuh setan sejati, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Jue tubuh tanpa darah fusi iblis surgawi adalah teknik warisan dari klan iblis sejati, sedangkan tinju dewa pembunuh setan sejati adalah keterampilan bela diri yang diwarisi dari klan setan sejati. Gongfa lebih fokus pada pengolahan energi, sementara seni bela diri lebih fokus pada pengembangan keterampilan tempur. Saat ini, kekuatan fisik Ye Yunfei sekitar 600.000 jin. Untuk memaksimalkan kekuatan fisiknya, seseorang harus melatih keterampilan bela diri yang sesuai, dan tinju dewa pembunuh setan sejati adalah pilihan terbaik. Karena tinju dewa pembunuh setan sejati adalah metode tinju yang ditinju secara khusus dengan kekuatan fisik, maka Ye Yunfei mulai berlatih teknik tersebut. Pertama-tama, Ye Yunfei mempelajari secara detail poin-poin penting dari tinju ini. Kondisi dasar untuk berlatih teknik tinju ini adalah memiliki setidaknya 500.000 jin kekuatan fisik, dan Ye Yunfei baru saja memenuhi syarat tersebut. Ada 10 pukulan dalam teknik tinju ini, dan langkah pertama adalah membunuh para dewa. Trik ini membutuhkan kata-kata yang jelas. Setelah dipraktekkan, satu pukulan akan meledak setelah mengenai target dan kekuatannya akan menembus permukaan, menembus langsung ke target, dan meledak seketika. Namun, sangat sulit untuk benar-benar berlatih dengan kekuatan penuh. Pada awal kultivasi, seringkali hanya sebagian dari kekuatan yang dapat disusupi ke dalam tubuh musuh. Setelah Ye Yunfei menyimpulkan poin-poin penting dari tinju pembunuh setan sejati, ia mulai berlatih tinju dengan tekun. Ye Yunfei menutup matanya dan mengalirkan kekuatan fisiknya ke lengan dengan hati-hati. Ia merasakan pergerakan kekuatan yang terjadi secara perlahan namun pasti. Sungguh mengesankan. Tanpa ragu, Ye Yunfei memukul dengan tinjunya. Boom! Suara dentuman bergema seperti kilat yang meledak secara bergantian. Dalam belasan hari berikutnya, Ye Yunfei melatih tinjunya hampir setiap menit dan detik. Ia terus memukul dan meledakkan pukulannya satu persatu. Setiap pukulan, ia merasakan kekuatan yang semakin kuat. Jika ingin menguasai kekuatan sepenuhnya, ia harus memiliki persepsi yang mendalam dan kemampuan menangkap kekuatan yang akurat. Dan hal itu hanya bisa dicapai dengan banyak latihan. Akhirnya, setelah 50 hari berlatih, Ye Yunfei merasa sudah selesai. Selesai, dia berseru kaget. Boom! Tinjunya meledak secara bergantian. Tampaknya melonjak dengan penuh kekuatan, namun setelah menabrak, tidak ada suara atau angin yang bertiup. Itu sungguh aneh. Kekuatan fisiknya mencapai 600.000 jin, sehingga satu pukulan pasti akan menyebabkan guncangan dan kehampaan yang hebat. Namun sekarang, semuanya hening dan tenang. Namun itu hanya menunjukkan bahwa Ye Yunfei telah berhasil menyelesaikan langkah pertama dalam latihannya. Sekarang, waktunya untuk berlatih trik kedua, melawan dewa yang ada di seberang gunung, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Trik yang disebut Gesan Dasen adalah meninju dengan satu pukulan tanpa menyentuh musuh, kekuatannya mampu menjangkau jarak jauh. Langkah ini berfokus pada kekuatan volley. Boom! Ye Yunfei mulai berlatih tinju lagi. Tak disadarinya, 50 hari telah berlalu lagi. Setelah 50 hari berlalu, Ye Yunfei merasa puas setelah berhasil melawan para dewa di seberang gunung. Dengan bangga, ia menarik tinjunya sambil tersenyum. Setelah berlatih tinju di menara hantu selama 100 hari, ia akhirnya keluar dari menara itu dan muncul di sebuah aula kecil di loteng kecil. Tiba-tiba, Hu Miao meluncur keluar dari alkimia batin dan berdiri di depan Ye Yunfei. Aura yang memancar dari tubuhnya jelas lebih kuat, menandakan keberhasilan terobosannya. Ye Yunfei bertanya tentang kekuatannya saat ini, dan Hu Miao menjelaskan bahwa ia sudah mencapai tahap akhir dari kondisi suci pejuang manusia dan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih unggul. Tidak lama kemudian, Zhang Lao datang dan memberitahu bahwa ia telah berhasil menembus ke tahap akhir dari alam suci setelah 8 tahun berjuang. Ye Yunfei memberi nasihat kepada Zhang Lao agar berlatih dengan hati-hati dan berusaha untuk menerobos ke alam kondensasi alam secepat mungkin. Zhang Lao menghormati Ye Yunfei karena di lautan jiwa, hidupnya ada di tangan Ye Yunfei. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa mengikuti Ye Yunfei sepertinya bagus. Ada obat mujarab kelas 8, serta latihan lanjutan. Obat mujarab kelas 8 terlalu berharga,
hanya anggota tinggi dari sekte besar di wilayah timur yang bisa mendapatkannya, tapi sekarang mengikuti Ye Yunfei, mudah mendapatkannya. Saat ini, Ye Yunfei, saya juga telah membuat terobosan. Tubuh jiwa saya saat ini jauh lebih kuat dari keadaan puncak sebelumnya. Sekarang, saya benar-benar dapat meninggalkan Danding dan bergerak bebas. Petik 2. Huang Lao muncul di depan Ye Yunfei, berkata dengan gembira. Novel 9 Matahari, Bab 222. Kamu Yunfei, semua orang di Sekte Tianyuan sudah siap. Kamu bisa pergi kapan saja. Sambil menunggu di luar loteng kecil, dunia tersembunyi Penatua melihat kedatangan Ye Yunfei dan langsung berbicara. Baiklah, panggil semuanya, jawab Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, semua anggota faksi Tianyuan berkumpul di lapangan besar. Setelah memberi instruksi singkat, Ye Yunfei memimpin semua anggota faksi Tianyuan menuju Menara Hantu. Menara Hantu terletak ratusan kilometer jauhnya dan bisa menampung banyak orang. Setelah itu, Ye Yunfei pergi ke tempat tinggal keluarga Ye dan mengirim semua anggota keluarga ke Menara Hantu. Old Huang, tolong jaga Menara Hantu sementara waktu. Jika ada yang tidak beres, pergilah terlebih dahulu, pesan Ye Yunfei saat menyerahkan kendali Menara Hantu kepadanya. Huang Chang adalah seorang kultivator hantu yang sangat sulit dilacak keberadaannya. Tentu saja, jangan khawatir. Saya akan menjaga faksi Tianyuan dan keluarga Ye, janji Huang Chang. Zhang Lao, masuk ke Menara Hantu, perintah Ye Yunfei, lalu memindahkan Zhang Lao ke Menara Hantu. Zhang Lao adalah seorang kultivator pada tingkat akhir alam suci, tetapi tidak akan terlalu membantu Ye Yunfei dalam menghadapi penguasa alam kondensasi. Tuan, saya akan masuk ke alkimia batin. Jika diperlukan, saya siap membantu Anda, kata Hu Miao, yang berubah menjadi gumpalan energi monster dan masuk ke alkimia batin. Kini, tingkat ilusi Hu Miao sudah mencapai tingkat master realitas kental psikedelik, sehingga dia dapat membantu Ye Yunfei ketika dibutuhkan. Ye Yunfei meninggalkan markas besar faksi Tianyuan dan berjalan menuju lembah di dekatnya sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Di langit yang tinggi, di sebuah ruangan yang tertutup awan putih, terlihat dua sosok berdiri. Jika kamu mengetahui ada harimau di pegunungan, kamu akan berjalan menuju harimau. Jika kamu mengetahui itu adalah jebakan, tetapi kamu masih ingin menyelamatkan seseorang atau bocah kecil, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki keberanian yang luar biasa, ujar salah satu dari sosok tersebut. Dalam pertempuran ini, kita harus bisa melihat kekuatan dan bakat lawan kita dengan jelas, ujar sosok yang lain. Benar, kita harus mengawasinya dan menjaga agar bibit yang bagus itu tetap hidup, ujar seorang tokoh. Saat ini, di sekitar faksi Tianyuan, di antara puncak gunung itu, terdapat sosok dengan aura tajam yang mengintai. Lihat, Ye Yunfei telah muncul. Dia benar-benar memiliki keberanian untuk menyelamatkan orang. Pemuda bodoh yang meremehkan kekuatan lawan. Kali ini, dia pasti akan mati. Tapi jangan khawatir, kita akan menanganinya, ujar mereka. Diskusi terus berdering satu demi satu. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei akhirnya tiba di mulut lembah dan berdiri diam. Lembah ini sangat besar, dengan dinding gunung setinggi ratusan meter, dan pintu masuknya yang relatif sempit. Seluruh lembah diselimuti oleh kabut putih yang tak terhitung jumlahnya. Setibanya di sini, Ye Yunfei langsung menyadari mengapa pihak lawan ingin membujuknya ke lembah ini. Lembah ini memiliki medan khusus yang paling cocok untuk menata formasi ruang. Sepertinya mereka ingin menggunakan formasi ruang untuk menyegel ruang dan mencegahku melarikan diri ke ruang angkasa, pikir Ye Yunfei dalam hati. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dirasakan hingga ke dalam lembah itu. Benar saja, lembah ini sudah penuh dengan formasi. Ada formasi luar angkasa, formasi isolasi, formasi hantu. Sepertinya mereka benar-benar menghabiskan banyak uang untuk berurusan denganku. Mau tidak mau menunjukkan cibiran pada setiap formasi. Hanya saja, di seluruh wilayah timur, sama sekali tidak ada orang yang tingkat formasinya lebih tinggi dariku. Ye Yunfei berpikir sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mulai menganalisis formasi di lembah. Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga, bahkan formasi dewa yang tersisa dari zaman prasejarah kuno, dia telah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, sebagian besar formasi di dunia tidak lebih dari ini di mata Ye Yunfei. Kamu Yunfei, karena kamu sudah tiba, kenapa kamu tidak masuk?
Sebuah suara datang dari lembah. Kalian yang disebut klan hebat benar-benar menghabiskan banyak usaha untuk berurusan dengan junior sepertiku. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Ada keheningan di lembah. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, masuklah. Setelah beberapa saat, suara lain keluar. Ye Yunfei tidak bergerak, dia masih berdiri di mulut lembah, menganalisis setiap formasi di lembah dengan persepsi kekuatan jiwanya. Setelah sekitar 1 batang dupa, akhirnya, Ye Yunfei melangkah dan berjalan ke lembah. Berjalan ke tengah lembah, Ye Yunfei melihat sebuah platform dibangun di depan. Di peron, 3 tiang kayu didirikan, dan 1 orang diikat ke setiap tiang kayu. Itu adalah Zhou Mu, janda permaisuri, kaisar. Kakak Fei. Zhou Mu berteriak begitu dia melihat Ye Yunfei. Zhou Mu, lama tidak bertemu. Ye Yunfei tersenyum. Kakak Fei, maaf merepotkanmu. Zhou Mu menatap Ye Yunfei yang tersenyum, merasa sedikit malu. Hehe, Zhou Mu, kapan kamu menjadi begitu sopan padaku? Sylvia tertawa. Kakak Fei, ayo pergi. Jangan khawatirkan aku, ada banyak dari mereka, tapi kamu hanya 1. Kata Zhou Mu tiba-tiba. Zhou Mu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu lupa, ketika saya berada di Akademi Bulan Purnama, saya mengatakan bahwa di masa depan, hanya kita yang akan menggertak orang lain, dan tidak ada yang bisa menggertak kita. Sekarang, seseorang benar-benar datang untuk menggertak kita. Ayo, bagaimana aku bisa melepaskannya? Kata Ye Yunfei. Tuan Ye Yunfei, cepatlah dan tinggalkan kami sendiri. Mereka adalah penguasa alam kondensasi alam. Teriak janda permaisuri. Kanan, Tuan Ye Yunfei, cepat keluar dari lembah ini. Mereka telah mengatur banyak formasi di lembah ini jebakan. Petik 2, Kaisar juga berteriak, haha, aku sangat tersentuh. Semuanya sangat emosional. Sayang sekali, Ye Yunfei, karena kamu memasuki lembah ini, sulit untuk terbang. Petik 2, tiba-tiba, sesosok menembus langit dan melesat keluar dari kedalaman lembah. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih, diselimuti kabut putih, berdiri di udara seperti peri. Kekuatan lelaki tua ini pada awalnya tahap Condensed Realm. Haha, bocah Ye Yunfei, sebenarnya aku sangat mengagumimu, mengetahui bahwa ini adalah jebakan, kamu masih berani membobolnya. Jika Anda dan saya bukan musuh, mungkin kita masih bisa menjadi teman yang lupa tahun. Di tengah tawa yang keras, seorang lelaki tua dengan 3 helai janggut panjang menjuntai dari dadanya melangkah ke dalam kehampaan dan datang selangkah demi selangkah. Lelaki tua ini juga berada di tahap awal realitas padat. Hanya kalian berdua, sepertinya tidak cukup berurusan denganku. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya sedikit dengan tangan di belakang, ekspresinya tidak berubah. Ye Yunfei, aku telah melihat banyak junior yang sombong. Namun, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu sombong sepertimu. Petik 2, suara sedingin es datang, dan kemudian, cahaya pedang yang terang ditembakkan dari kejauhan, cahaya pedang berhenti, dan seorang pria halus muncul di depan semua orang. Tahap awal lain dari alam terkondensasi. Sai, kemudian, satu demi satu sosok bergegas keluar dari kabut putih pada. Akhirnya, ada total 10 Master Real Condensation Realm berdiri di sekitar Ye Yunfei, mengelilinginya. Di antara mereka, 8 berada di tahap awal, alam terkondensasi, dan 2 berada di tahap tengah alam terkondensasi. Novel 9 Matahari, bab 223 Aku lebih kuat dari yang kau pikirkan. Tidak tahu malu, Tuan Ye Yunfei hanyalah seorang junior, sementara kalian para Master Real Condensation Realm bergabung untuk menghadapinya. Ini tidak adil, jerit janda permaisuri. Pelacur, diamlah. Kapan giliranmu untuk berbicara? Ujar seorang lelaki tua berbaju abu-abu yang mengangkat tangannya ke udara. Plak, jejak tangan yang merah dan bengkak segera terlihat di wajah janda permaisuri. Tidak perlu masalah, biarkan aku melihat apakah kamu, yang disebut sebagai tuan dari keluarga besar, pantas dipertontonkan di depanku. Aku harap kamu tidak mengecewakan, kata Ye Yunfei dengan senyum ringan. Saat Ye Yunfei mengucapkan kata-kata itu, 10 Master Real Condensation Realm terlihat bingung dan kewalahan. Arogansi, teriak pria yang memancarkan cahaya pedang dan memiliki sikap elegan. Bocah Ye Yunfei, kamu benar-benar bodoh dan tidak takut, kata seorang pria tua berjubah putih sambil menggelengkan kepalanya.
Ye Yunfei, kamu hanya bisa mengandalkan teknik gerakan yang aneh. Jika tidak, dengan kekuatan tempurmu, kamu tidak akan bisa mengancam kami di hadapan kita, ujar pria tua dengan 3 helai janggut panjang yang bergoyang di dadanya. Kamu Yunfei, jika kamu masuk ke sini, kamu akan mati. Ucap pria tua berbaju abu-abu dengan cemberut. Master lain dari Condensed Realm juga terlihat jijik. Senki, tiba-tiba teriak seorang lelaki tua jangkung dengan wajah merah, dan memainkan puluhan rumus secara berurutan dengan cepat. Bum bum bum. Kemudian, di lembah, formasi besar terus diaktifkan. Pemaksaan formasi yang mengerikan memenuhi lembah. Sebagian besar formasi besar ini digunakan untuk mengisolasi atau menyegel ruang. Ada juga beberapa arai hantu kecil. Rupanya, Master Condensed Realm ini ingin menggunakan formasi ini untuk menahan keterampilan tubuh Ye Yunfei. Kemampuan Ye Yunfei untuk melarikan diri keluar angkasa dan menghilang seperti hantu sangat membuat mereka terganggu. Saat formasi diaktifkan satu persatu, ruang di lembah tampak benar-benar beku seolah-olah itu adalah sepotong besi, tanpa bergerak sama sekali. Tidak ada pergerakan udara, bahkan angin sepoi-sepoi pun tidak, semuanya terpaku di sana, seperti lukisan. Haha, Ye Yunfei, biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri sekarang. Pria tua berbaju abu-abu itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sekarang, segera serahkan harta klan bayangan langit. Lalu, berlutut dan bersujud, mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk memberimu mayat utuh. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu meneriaki Ye Yunfei dengan sikap merendahkan. Ye Yunfei, sekarang, ruang di lembah ini telah disegel. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri ke ruang angkasa lagi. Sekarang kamu selemah semut di depan kami. Pria dengan pedang bersinar di mana-mana tubuhnya dan temperamen halus berkata dengan mencibir. Bum bum bum. 10 master alam terkondensasi semuanya melepaskan paksaan energi, membubung ke langit, mengguncang seluruh lembah. 10 master real condensation realm semua memandang Ye Yunfei dengan mata main-main. Pemaksaan energi yang mengerikan menyapu Ye Yunfei seperti tsunami. Bocah Ye Yunfei, biarkan kami 10 master alam kondensasi melawan Anda bersama. Anda cukup bangga. Bahkan kematian adalah suatu kehormatan. Petik 2. Salah satu master realm terkondensasi berkata, benarkah, kalian semua berpikir aku lemah? Tapi, sayangnya, saya lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara. Begitu kata-kata itu jatuh, ada garis-garis darah merah yang keluar dari setiap pori di tubuh Ye Yunfei. Darah merah ini semuanya adalah darah esensi asli murni. Ini berdarah air berubah menjadi bola. Kabut darah melonjak dengan gila-gilaan. Kabut darah menutupi langit, dan bau darah mencekik hidung, disertai dengan keganasan yang mengerikan. Esensi asli, dan metode disintegrasi darah. Ini adalah teknik rahasia ras darah yang tabu, yang untuk sementara dapat merangsang potensi untuk meningkatkan kekuatan tempur. Pada awalnya, ketika dia berada di kota Yuanyu, Ye Yunfei menggunakan metode rahasia ini untuk membunuh Qi Yusuan, pemimpin grup mercenari Yin Feng. Saat ini, Ye Yunfei dibungkus dalam lapisan lumpur seperti kabut darah. Di tengah, itu begitu sengit dan menakutkan. Kemudian, Ye Yunfei mengambil obat mujarab yang sama, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Pil kekerasan-kekerasan, obat mujarab yang dapat meningkat sementara kekuatan fisik. Ye Yunfei awalnya memiliki 600.000 sekarang, dia menggunakan esensi asli dan metode disintegrasi darah, dan meminum pil Chaos Brute Force. Boom! Kekuatan luar biasa melonjak di tubuh Ye Yunfei, dan ada ledakan terus-menerus seperti semburan kekuatan fisik yang perkasa terus meningkat dan tidak dapat ditahan. Segera, paksaan energi yang dilepaskan oleh 10 Master Real Condensation Realm ke Ye Yunfei tersapu. Bagaimana mungkin? Ekspresi dari 10 Master Real Condensation Realm semuanya berubah ketika mereka merasakan kekuatan fisik keras Ye Yunfei. Tidak bagus. Kami meremehkan kekuatan fisik anak ini, ayo serang dia bersama dan bunuh dia. Untuk mencegah malam dan mimpi, teriak lelaki tua berjubah putih itu. Dia memimpin, dan menamparkan Ye Yunfei dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan naik tertiup angin, seperti batu kilangan besar, berguling ke arah Ye Yunfei. Waktu yang baik, Ye Yunfei meraung keras. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei penuh dengan kekuatan fisik yang luar biasa, dan dadanya penuh semangat juang.
Dia hanya ingin bertarung cepat. Ye Yunfei meninju, tanpa gerakan apapun, kekuatan fisik murni, dan telapak tangan lelaki tua berjubah putih itu saling bentrok. Boom! Ledakan. Jubah tua berjubah putih itu terbang terbalik di tempat, meludahkan darah. 600.000 kati kekuatan fisik, bersama dengan esensi dan pembusukan darah Dava, ditambah pil kekerasan yang kacau, cukup untuk menghancurkan tahap awal alam terkondensasi. Hati-hati, kekuatan fisiknya terlalu menakutkan. Hindari kontak langsung dengannya, teriak lelaki tua dengan 3 janggut panjang yang menggantung di dadanya. Bisakah itu dihindari? Pukul para dewa dari pegunungan. Ye Yunfei meraung, dan meninju lelaki tua itu dari udara. Tanda tinju yang tak terlihat, membawa energi yang menakutkan, meledak di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Pria tua itu menunjukkan rasa tidak percaya. Ye Yunfei masih berjarak puluhan meter darinya, tapi pukulan keras menghantamnya dalam sekejap. Adalah normal bagi seni bela diri spiritual untuk dapat menyerang dari jauh. Namun, apa yang Ye Yunfei gunakan jelas merupakan kekuatan fisik. Kapan kekuatan fisik dapat digunakan untuk menyerang dari udara? Orang tua itu terkejut, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya bergulir, berubah menjadi kepalan tangan biru dan menghalanginya ke depan. Boom! Pukulan jarak udara Ye Yunfei bertabrakan dengan tanda tinju biru. Sidik jari Qian segera hancur, lalu meledak dengan keras. Orang tua itu mundur dengan kasar, dan hampir memuntahkan darah karena sedih. Nak, berhenti bersikap agresif. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Pria tua jangkung dengan wajah merah itu bergegas ke Ye Yunfei. Dia adalah kekuatan dari Condensed Realm tahap menengah. Mengaum, pria tua jangkung itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Gemuruh, antara langit dan bumi, guntur meledak, dan petir lahir, padat, setebal lengan orang dewasa, dengan aura destruktif, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Seorang master dari klan Guntur. Ye Yunfei mencibir. Di wilayah timur, hanya klan Guntur yang pandai memanipulasi petir. Novel 9 Matahari, Bab 224 Pertempuran. Nah, mari kita lihat apakah itu kekuatan fisikmu atau pisau penjara petirku. Tegur pria tua jangkung itu. Pisau panjang berwarna ungu muncul di tangannya, dikelilingi oleh guntur yang menyilaukan, berderak. Pisau panjang ungu memotong ke arah Ye Yunfei. Meledak. Segera, guntur dan kilat jatuh dari langit, dan semuanya berkumpul di pisau panjang ungu. Pisau panjang meminum guntur, dan berubah menjadi naga guntur ungu dengan panjang lebih dari 10 kaki, memancarkan aura menghancurkan dunia, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia meninju dengan tinju kiri dan kanannya secara bergantian. Tanda tinju yang tak terlihat, mengandung kekuatan yang menakutkan, bertabrakan dengan keras dengan naga guntur ungu di udara. Boom! Gelombang kejut energi yang dihasilkan oleh tumbukan menyebar dengan kuat. Kedua belah pihak menang atau kalah. Lagi pula, lelaki tua jangkung itu berada di tahap tengah alam terkondensasi, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada di tahap awal alam terkondensasi. Kematian. Pada saat ini, pria anggun itu memegang pedang sempit dan panjang, dan pedang bersinar seperti kilat yang gesit dan ular perak dengan cepat menebas, melintasi jarak 100 meter dalam sekejap, dan menebas di depan Ye Yunfei. Di tengah tekanan spiritual mengamuk, ada 2 bagian pedang. Yang paling aku takutkan adalah bermain dengan pedang. Ye Yunfei tertawa keras, dan meninju di udara. Meskipun itu adalah teknik kepalan tangan, itu mengandung kehalusan teknik pedang. Cetakan kepalan berwarna merah darah dicetak di atasnya cahaya pedang. Ledakan, pukulan Ye Yunfei sama cerdiknya dengan alam, tanduk antelop mengenai titik terlemah dari pancaran cahaya pedang. Langsung, cahaya pedang itu meledak dengan embusan seperti ular berbisa yang terkena 7 inci. Bagaimana mungkin? Pria anggun itu mundur selusin langkah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lebih dari selusin ahli dari Realm berkonsentrasi melemparkan gerakan pamungkas mereka satu persatu, mengepung Ye Yunfei. Ye Yunfei hanya mengandalkan kekuatan tinjunya untuk menghadapi para musuhnya, semakin berani saat ia terus bertarung tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sementara itu, para ahli di tahap awal dari Realm berkonsentrasi terpaksa mundur setiap kali mereka bertarung langsung dengan Ye Yunfei, merasa malu dengan kekalahan mereka. Hanya 2 dari para ahli di tahap tengah dari Realm berkonsentrasi yang hampir mampu menghadapi Ye Yunfei dengan cara langsung. Setiap kali Ye Yunfei maju,
antara 1 hingga 10 langkah, gelombang kekuatan tinjunya merobek segalanya. 10 ahli dari Rilem berkonsentrasi merasa tercengang dan tidak percaya dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa selama ruang di lembah ini disegel, sehingga Ye Yunfei tidak dapat menggunakan teknik gerakan aneh untuk melarikan diri keluar angkasa, mereka dapat menghadapi Ye Yunfei dengan mudah. Namun, mereka sangat salah. Tanpa diduga, mereka benar-benar tercengang oleh kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei sekarang. 10 ahli dari Rilem berkonsentrasi bekerja sama untuk mengepung, tetapi mereka tidak bisa melawan Ye Yunfei, yang masih muda. Jangan putus asa, semua orang. Kita bisa melihat dari penampilannya bahwa dia pasti telah menggunakan teknik jahat yang merangsang potensi untuk sementara waktu. Teknik semacam ini memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, dia akan kembali ke wujud aslinya dengan sendirinya. Mari kita bekerja sama dan tahan dia, kata seorang pria tua jangkung dengan keras. Tidak buruk, kata-kata pria tua jangkung tersebut mengangkat semangat semua orang. Gemuruh, selusin, atau lebih ahli dari Rilem berkonsentrasi bersorak bersama-sama, menyerang lagi, dan mengepung Ye Yunfei. Coba 7 langkah mengejar tubuh jiwaku. Seorang lelaki tua berbaju hijau berteriak keras, sosoknya berkedip, dan dia mengambil 7 langkah berturut-turut. Dengan setiap langkah, hantu muncul, total 7 hantu. Lebih baik lagi, setiap hantu menggunakan keterampilan bela diri yang berbeda untuk menyerang Ye Yunfei, dengan pukulan, telapak tangan, jari, pedang, pisau. Ini mencolok, keterampilan bela diri seperti itu sebenarnya adalah sampah. Ye Yunfei meraung, dan dengan gerakan langkah kakinya, dia berlari ke depan seperti kilat. Membunuh Tuhan, Ye Yunfei menyesap dengan ringan. Tinju itu seperti kilat, meledak secara bergantian. Ada kekuatan mengerikan yang melonjak di antara lengan, tetapi setelah kepalan tangan ditinju, tidak ada suara. Hu Miao, gunakan ilusi. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Hu Miao. Segera, embusan energi monster menyembur keluar, membanjiri ruang tempat lelaki tua berbaju biru itu berada. Pada saat yang sama, Ye Yunfei langsung berpikir untuk menciptakan iblis. Raungan, pria tua berpakaian biru itu tiba-tiba menemukan bahwa iblis ganas muncul di lautan jiwanya sendiri, meraung dan bergegas menuju tubuh jiwanya. Di bawah efek ganda ilusi, ditambah pemikiran yang menciptakan iblis, lelaki tua berbaju hijau itu kehilangan akal sehatnya untuk sesaat dan menghentikan gerakannya. Ye Yunfei meninju 7 kali berturut-turut, bertabrakan dengan 7 hantu lelaki tua berbaju biru. Setelah 7 pukulan, lelaki tua berbaju biru itu akhirnya sadar kembali. Nak, apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Pria tua berbaju biru itu berteriak kaget. Namun, dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang salah, dan iblis di lautan jiwa telah pergi, jadi dia merasa lega. Saat ini, Ye Yunfei sedang menatapnya dengan senyum lucu. Nak, apa yang kamu tertawakan? Hari ini, kamu sudah mati. Pria tua berbaju biru itu berteriak dengan marah. Saat berikutnya, boom, ada suara keras yang keluar dari tubuhnya, 7 kali berturut-turut. Puff puff. Setiap kali terdengar suara keras, lelaki tua berbaju hijau itu menyemburkan seteguk darah, bercampur dengan organ dalam yang rusak. Pada akhirnya, lelaki tua berbaju biru itu berteriak kesakitan, terlempar ke belakang, dan jatuh ke tanah di kejauhan, tidak bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pria tua berpakaian hijau ini berada di tahap awal kondenset Rilem, dan terkena 7 pukulan Ye Yunfei untuk membunuh para dewa, dan organ dalam tubuhnya rusak parah. Bagaimana bisa, 9 Master Real Condensation Rilem lainnya semuanya terkejut. Haha, lanjutkan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahanku. Ye Yunfei berdiri di udara, menari liar dengan pakaiannya, dan tertawa terbahak-bahak. Oke. Si kecil ini memenuhi syarat untuk dipilih masuk Akademi Tao. Di langit di atas lembah, di lautan awan, 2 suara terdengar. Mari kita lihat dulu. Jika nyawanya dalam bahaya, kami akan menyelamatkannya pada saat kritis. Kata sebuah suara. Oke, kata suara lain. Pada saat yang sama, sebuah kapal terbang melaju menuju markas faksi Tianyuan dengan kecepatan yang mencengangkan. Di kapal terbang, seorang gadis dengan mata cerah dan gigi cerah, seperti bunga teratai yang muncul dari air, mondar-mandir dengan gelisah. Kamu Yunfei, kamu harus bertahan.
Aku kembali untuk membantumu. Gadis itu mengepalkan tangan merah mudanya dan terus berkata. Gadis ini persis Su Qingluo. Jauh di belakang kapal terbang ini, ada kapal terbang lain, dengan putus asa mengejar kapal terbang Su Qingluo. Nenek Rong, mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu benar-benar membiarkan wanita muda itu melarikan diri secara diam-diam. Jika sesuatu terjadi pada wanita muda itu, bisakah kamu memikul tanggung jawabnya? Di kapal terbang ini, seorang lelaki tua berjubah hitam bertanya dengan dingin, tangan di belakang punggungnya. Selain itu, wajah seorang wanita tua sedikit berubah, ekspresinya panik. Wanita tua ini adalah Nenek Rong yang selalu berada di sisi Su Qingluo. Elder, saya ceroboh untuk sementara waktu, dan saya diselipkan oleh wanita itu. Saya bersedia menerima hukuman keluarga. Petik 2. Wanita tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, Hei, Nenek Rong, aku tidak bermaksud mempersulitmu. Apakah kamu tidak tahu betapa pentingnya Nona Qingluo bagi patriark dan para tetua yang tersembunyi itu sekarang? Nona Qingluo telah berhasil mengaktifkan darah keluarga, dan kemurnian darah mendekati 90%. Nona Qingluo harus menjadi harapan kebangkitan keluarga Su kita di masa depan. Oleh karena itu, keselamatan Nona Qingluo sangat penting. Nenek Rong, keluarga selalu meminta Anda untuk melindungi Nona Qingluo. Semacam kepercayaan pada Anda, kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil menghela nafas. Saya mengerti, tetua, tolong jangan khawatir. Mulai sekarang, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga Nona. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Petik 2. Nenek Rong menjawab dengan cepat. Novel 9 Matahari, bab 225. Saudara Fei benar-benar luar biasa. Di lembah itu, 9 master dari Real Condensation Realm terkejut mendengar kabar ini. Ketahuilah bahwa masing-masing dari 10 master Real Condensation Realm berasal dari keluarga besar di wilayah timur, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih unggul dari level yang sama. Namun sekarang, mereka harus bergabung untuk melawan seorang junior. Tak bisa dipungkiri, situasinya membuat mereka merasa sedikit malu. Kakak Fei terlalu kuat. Hei, saudara Fei, kalahkan orang tua itu sampai mati. Zhoumu merasa begitu bergairah sehingga darahnya mendidih dan dia tak bisa menahan dirinya untuk tidak berteriak dan bersorak untuk Ye Yunfei. Sangat keren, Tuan Ye luar biasa bertarung. Kaisar juga sangat bersemangat. Tuan Ye sungguh luar biasa. Aku, Yuesu, siap mengikuti Tuan Ye. Ini mungkin kesempatan terbesar dalam hidupku. Janda permaisuri merasa begitu bersemangat. Teruskan pertarungan, jangan hentikan. Saat itu, Ye Yunfei memancarkan semangat juangnya, maju dengan satu langkah dan memimpin pertarungan. Boom! Ye Yunfei mengayunkan tinjunya berkali-kali, dengan lebih dari selusin pukulan melintasi gunung. Jejak tinjunya yang tak terlihat menyapu langit, menghantam 9 master dari Real Condensation Realm. Setiap kali Ye Yunfei mengayunkan tinjunya, para master Realm Condensation Realm panik dan berusaha menghindarinya. Hanya mereka yang berada di tahap tengah Real Condensation Realm yang bisa melawannya secara langsung. Mereka yang berada di tahap awal Real Condensation Realm terpaksa mengelak satu persatu. Dengan kekuatan fisik yang diperkuat oleh esensi dan darah Dava yang menghancurkan, ditambah dengan pil Chaos Brute Force, Ye Yunfei memperkirakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini hampir mencapai 800.000 jin. Terlebih lagi, jika dia menggunakan True Demon Killing Fist lagi, kekuatan yang meletus akan menjadi lebih kuat lagi. Secara keseluruhan, kekuatan tempurnya sudah setara dengan tahap tengah Real Condensation Realm. Tiba-tiba, dalam pertempuran yang sengit, bayangan abu-abu melintas melewati medan perang dan menuju platform di mana Zhoumu, janda permaisuri, dan kaisar berdiri. Itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu. Bajingan tua, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat. Meskipun dia berada di tengah pertempuran sengit, kekuatan jiwanya selalu dapat merasakan perubahan di sekitarnya. Pria tua berpakaian abu-abu ini jelas ingin menyerang Zhoumu dan yang lainnya, untuk memeras Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan mengejar pria tua berbaju abu-abu itu. Hentikan dia, pria tua berbaju abu-abu itu berteriak. Segera, 8 Master Real Condensation Realm lainnya mati-matian menyerang Ye Yunfei satu persatu. Serangkaian pengeboman yang sangat keras, membawa tekanan spiritual yang menakutkan, datang dari 8 arah berbeda.
Mencari kematian, Ye Yunfei sangat marah, dan kekuatan fisiknya dilepaskan, tanpa reservasi sedikitpun. Pada saat ini, lengan Ye Yunfei langsung membengkak, 5 atau 6 kali lebih tebal dari biasanya. Kekuatan supranatural fisik. Ketika kekuatan fisik mencapai tingkat tertentu, kekuatan supernatural fisik akan berkembang secara otomatis. Di dunia, ada beberapa pemurni tubuh yang kuat yang telah mengembangkan tubuh mereka secara ekstrim, dan mereka dapat membuka kekuatan manusia super mereka, atau mengikuti langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi ketinggian yang menjulang tinggi. Boom, boom, boom. Ye Yunfei melemparkan 8 pukulan berturut-turut, memblokir serangan 8 master dari Realm Condensation Realm. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergegas ke peron. Mengulurkan tangan kanannya, memperbesarnya terus-menerus, dan langsung berubah menjadi telapak tangan besar, menyalinnya ke arah Zhou Mu, janda permaisuri dan kaisar. Selama Zhou Mu dan 3 lainnya ada di tangannya, dia bisa menggunakannya untuk memeras Ye Yunfei. Saat ini, tiba-tiba, embusan angin jahat bertiup, dan seorang gadis cantik dan menawan muncul di peron, menatap lelaki tua berpakaian abu-abu dengan sepasang mata melamun. Tiba-tiba, pria tua berpakaian abu-abu itu menyadari bahwa dia sepertinya telah datang ke dunia merah jambu. Di dunia ini, ada banyak gadis muda dengan pakaian keren dan postur memikat. Setiap gadis datang ke arahnya, dengan mata mengedip seperti sutra, gelombang musim semi beriak, melemparkan diri ke pelukannya, sangat intim. Bahkan ada yang berani dan antusias, mencibir mulut ceri merah mudanya, dan menciumnya. Untuk sesaat, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahannya, dia sedikit bingung dan tidak bisa mengendalikan diri. Hei, apa yang dia lakukan? Pada saat ini, 8 Master Realm terkondensasi lainnya sedikit tercengang. Melihat pria tua berpakaian abu-abu itu hendak menangkap Zhou Mu dan mereka bertiga, tiba-tiba dia tetap tidak bergerak dan berdiri diam, seolah tersihir. Ada juga senyum aneh di wajahnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Hu Miao mengubah cakar iblis dan menangkap Zhou Mu dan yang lainnya. Boom boom boom, 3 suara keras dan 3 formasi muncul, masing-masing mengisolasi Zhou Mu, janda permaisuri dan kaisar. Tuan, mereka bertiga dikelilingi oleh formasi. Hu Miao mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei. Memanggil. Pada saat ini, Ye Yunfei menangkis pengepungan dari 8 penguasa alam berkonsentrasi, dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju peron. Jubah bayangan langit dapat meningkatkan kecepatan lebih dari 10 kali lipat. Setelah diaktifkan, para penguasa alam terkondensasi itu tidak akan dapat mengejar Ye Yunfei. Di lembah ini, ada banyak formasi yang menyegel ruang, tujuannya adalah untuk mencegah Ye Yunfei melarikan diri ke luar angkasa. Namun, tidak ada batasan kecepatan. Hentikan dia. 8 Master Real Condensation Realm mengejar Lin Yunfei. Namun, gerakan Ye Yunfei terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka datang ke peron. Jalang, kamu benar-benar memberikan ilusi padaku. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah menyingkirkan ilusi Hu Miao, dan dia menjadi marah karena malu. Boom! Dia menamparkan Hu Miao dengan telapak tangannya. Memanggil. Ye Yunfei bergegas maju dan berdiri di depan Hu Miao, sepasang tinju, seperti kilat, membombardir lelaki tua berbaju abu-abu itu secara bergantian. Ye Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit ketakutan, tapi tinju Ye Yunfei sudah mengenai dengan kuat, dan dia tidak bisa menghindarinya. Mengaum. Tiba-tiba, ular piton biru raksasa keluar dari atas kepalanya, mengaum dan mengaum, dikelilingi awan dan kabut, seperti binatang legendaris. Piton raksasa berubah menjadi langit, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Ye Yunfei. Klan Chen dari wilayah timur. Ye Yunfei segera mengetahui asal-usul lelaki tua berpakaian abu-abu itu saat melihat ular piton biru raksasa. Satu pikiran menciptakan setan. Ye Yunfei langsung menampilkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa ini. Tiba-tiba, iblis yang mengaum muncul di lautan jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu, menggigit tubuh jiwanya. Hu Miao mengambil kesempatan ini untuk membuat ilusi lagi, dan kabut hantu menyelimuti lelaki tua itu dengan warna abu-abu. Sialan apa yang menelan darah ular sanca itu, aku akan meledakkanmu. Ye Yunfei meninju ular sanca biru raksasa itu dengan pukulan. Boom! Piton raksasa itu hancur berkeping-keping di tempat. Puff! Aura, lelaki tua berbaju abu-abu itu langsung melemah,
wajahnya menjadi pucat, dan dia menyemburkan darah lagi dan lagi. Piton raksasa diubah dari esensi darahnya, dan sekarang benar-benar hancur, yang sangat melukai vitalitasnya. Kemudian, boom, tinju Ye Yunfei seperti kilat, dan dia mengecam pria tua berpakaian abu-abu itu. Vitalitas pria tua berpakaian abu-abu itu telah terluka parah, dia dipukul oleh iblis generasi 1 pemikiran Ye Yunfei, dan juga oleh ilusi Humiao. Tidak ada cara untuk menghindari tinju Ye Yunfei. Tinju Ye Yunfei terus menghantam tubuhnya. Bunuh para dewa, selusin pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi tidak ada suara sama sekali, dan laut tenang. Permukaan tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak rusak sama sekali. Setelah memainkan selusin pukulan, Ye Yunfei melangkah mundur. Pria tua berbaju abu-abu itu menatap tajam ke arah Ye Yunfei, dengan ketakutan dan kengganan. Kemudian, bum bum bum, lebih dari selusin suara keras datang dari tubuhnya. "Kamu benar-benar membunuhku," kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu, lalu dia memiringkan kepalanya dan mati. 8 ahli Real Condensation Realm lainnya baru saja tiba, dan saat mereka melihat pemandangan di depan mereka menjadi sangat takut hingga hati mereka berdebar, dan berhenti pada saat yang sama. Mereka tidak berani mendekati Ye Yunfei untuk sementara waktu. Ye Yunfei cepat menuju ke 3 orang Zoumu dan memecahkan formasi yang melindungi mereka dengan 3 tinjuan. Dengan tingkat keterampilan formasi Ye Yunfei, formasi ini hanyalah permainan kecil baginya. Meskipun di lembah ini ada banyak formasi besar yang mengunci ruang, tetapi jika Ye Yunfei ingin melarikan diri keluar angkasa, itu tidak sulit baginya. Karena keterampilan formasi Ye Yunfei sangat tinggi, dia telah menganalisis semua formasi di lembah ini dengan jelas. Selain itu, jubah bayangan langit adalah harta karun rahasia yang dijaga oleh klan bayangan langit, dan levelnya sangat tinggi. Formasi luar angkasa di lembah ini sama sekali tidak bisa menghentikan jubah bayangan langit untuk melarikan diri keluar angkasa. Setelah merusak formasi, Ye Yunfei membawa ke 3 orang Zoumu ke menara hantu. Saat ini, 8 ahli lain dari Real Condensation Realm menatap Ye Yunfei dengan pandangan rumit. 10 ahli Real Condensation Realm mengepung seorang anak laki-laki junior, tetapi tidak hanya tidak berhasil mengalahkannya, tetapi juga kehilangan 2 dari mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu. Semua orang, jangan menyembunyikan kartu Anda lagi. Waspadalah dan jangan sampai kita semua mati di sini hari ini, kata lelaki tua jangkung dari klan Lei dengan wajah muram. "Apa kalian memiliki trik tersembunyi?" tanya Ye Yunfei dengan sedikit terkejut. Bersambung.